hadir mengikuti kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Ya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ibu, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Kesejahteraan stunting ibu hamil. Pencegahan dan penanganan stunting Pada ibu hamil. untuk kesejahteraan ibu hamil. Sudah dipraktekkan di rumah apa belum? Biasanya sudah dipraktekkan di rumah apa belum? Belum. Ya, diusahakan untuk dipraktekkan di rumah ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar perihal bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nanti ibu-ibu silakan dibuatkan kelompok. Di sini berhubung sedikit ada sedikit ya KPM-nya. Berarti ini ibu-ibu silakan dibuatkan atau untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Silakan. Di situ ada kotak. Kotak yang pertama yaitu kesejahteraan bagi bayi baru lahir. Ada fisik, ada mental. Fisik siapa yang memberikan, mental siapa yang memberikan. Kemudian yang kedua ada kesejahteraan untuk ibu menyusui. Di situ ada kebutuhan fisik, kemudian ada kebutuhan mental. Siapa yang memberikannya? Silakan untuk berdiskusi. Silakan Bu untuk berdiskusi ya. Oh, bisa dipahami pertanyaannya Bu? Maksudnya yang fisik yang gimana nih Pak? Ibunya? Ya, ibunya. Nah, misalkan si ibu itu harus mau dikasih apa selama ibu menyusui, selama menyusui seperti apa fisiknya. Kalau mental kan harus ada support mungkin dari suami atau keluarga, harus mendapatkan kasih sayang dari keluarga mungkin, dari suami dan lain-lain. Sok jawab dulu yang itu tuh. Kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Kebutuhan. Ya. Apa? Kebutuhan bayi baru lahir. Bentuk fisiknya apa? IMD. Fisiknya dulu dikasih IMD. Ya. IMD itu apa Bu? IMD itu Inisiasi menyusui dini setelah melahirkan ya, dari 30 menit setelah melahirkan sampai 1 jam. Jadi si anak harus dikasih susu. Kemudian yang kedua ya, ASI eksklusif. Itu bentuk fisik yang dikasih oleh siapa Bu? Ibunya, betul. Itu untuk fisik yang diberikan kepada bayi baru lahir sampai 6 bulan. Kemudian yang kedua bentuk mental. Kebutuhan mental yang diberikan kepada bayi baru lahir. Apa? Kasih sayang. Ya. Tadi ada apa? Oke, bentuk fisiknya tadi ada IMD, kemudian ada ASI eksklusif, kemudian ada selimut. Nah, ada IMD, ada ASI eksklusif, kemudian ada selimut, pakaian dan segala macamnya. Itu bentuk dari fisiknya yang dikasihkan kepada kebutuhan bayi baru lahir sampai 6 bulan. Sedangkan kebutuhan mentalnya tadi apa? Ya, diberikan kasih sayang kepada bayi yang baru lahir. Ya. Kemudian silakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kebutuhan yang harus diberikan kepada ibu menyusui. Di situ ada bentuk fisiknya, kemudian di situ ada bentuk dari mentalnya. Silakan Bu. Kebutuhan yang harus diberikan kepada ibu menyusui. Kira-kira apa dalam bentuk fisik?
dukungan dari keluarga. Itu mental. Mental. Iya, kalau bentuk fisiknya harus iya, betul, harus dikasih makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, lauk pauk ya, yang mengandung karbohidrat dan zat gizi yang seimbang. Kemudian dalam bentuk mentalnya dukungan dari suami itu harus ada. Contohnya seperti apa dukungan dari suami? Memperhatikan istri, kemudian apalagi membantu pekerjaan istri selama proses melahirkan atau sampai proses menyusui dan sebagainya. Apalagi Bu? Itu dari bentuk mentalnya. Fisiknya itu tadi sudah memenuhi kebutuhan gizi ibu menyusui, yaitu dengan memperhatikan makanannya yang sehat, yang memberikan gizi yang seimbang. Ya. Silakan, ada lagi yang mau ditambahkan Ibu? Silakan. Nah, tadi apa aja yang fisiknya? IMD. IMD itu apa? IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Ketika seorang ibu sudah melahirkan, maka harus dikasih susu ASI ya. ASI ini yang diberikan setelah melahirkan 30 menit sampai 1 jam. Namanya IMD. Kemudian ada lagi apa? ASI eksklusif. ASI eksklusif. ASI eksklusif ini ASI yang diberikan pada saat bayi baru lahir sampai 6 bulan. Jadi bayi itu jangan dulu dikasih apa-apa selama 6 bulan. Cukup ASI saja. Karena ASI sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lahir. Kemudian fisik yang lainnya dengan dikasih perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi. Ya, IMD itu dikasih oleh siapa? Ibu. Ya, diberikan oleh ibu. Kemudian ASI eksklusif diberikan oleh ibu. Kemudian perlengkapan bayi siapa yang memberikan? Ayah, keluarga ya, keluarga. Itu dalam bentuk fisik. Sekarang dalam bentuk mental tadi? Kasih sayang, betul. Kasih sayang. Ya. Kebutuhan bayi baru lahir sampai 6 bulan ini harus diberikan kasih sayang kepada bayi. Ya, siapa yang memberikan kasih sayang kepada bayi? Keluarga. Iya, yaitu keluarga. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan. Kebutuhan bagi ibu menyusui, ya. Kebutuhan bagi ibu menyusui apa aja, Bu? Dalam bentuk fisik. Iya, dikasih makan makanan yang bergizi, ya. Diberikan makanan bergizi. Ini siapa yang memberikan, Bu? Keluarga. Betul. Dalam bentuk mental apa? Untuk ibu menyusui. Diberi dukungan. Iya, diberikan dukungan. Dukungan. Apalagi? Diberikan kasih sayang. Diberikan dukungan itu oleh siapa? Oleh keluarga. Kemudian kalau diberikan kasih sayang juga oleh keluarga, oleh suami, oleh keluarga yang ada di satu rumah atau keluarga yang ada di sekitar. Jadi harus ada dukungan bagi ibu menyusui supaya ibu menyusui itu mampu menyusui anaknya seperti biasa dan apa istilahnya tidak mudah cepat stres. Harus dibantu juga dalam menyelesaikan tugas-tugas rumahnya. Dibantu ya. Biasanya kan kalau misalkan ibu sesudah melahirkan itu tidak bisa langsung beraktivitas seperti biasa, harus dibantu. Makanya peran suami harus bisa membantu pekerjaan istri.
Oke, terima kasih Ibu semuanya. Apakah pembunuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu sudah diterapkan di masyarakat kita? Sudah diterapkan apa belum sama masyarakat kita? Sudah ya, rata-rata sudah diterapkan di masyarakat kita, yaitu tentang pemberian IMD, ASI eksklusif, dan perlengkapan bayi. Begitu juga dengan pemenuhan gizi, makanan gizi bagi ibu melahirkan. Ya, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu. Jadi kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua tadi adalah IMD dan ASI eksklusif, ya, dan kasih sayang dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental terpenuhinya keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari yang namanya stunting. Jadi stunting itu bisa dicegah dengan apa? Salah satunya yaitu dengan IMD dan pemberian ASI eksklusif, kemudian dengan pemberian kasih sayang yang disebut stimulus, ya, stimulus, rangsangan kepada bayi. Ada rangsangan yang kepada bayi baru lahir, ada rangsangan ketika umur 6 bulan sampai 1 tahun, ada yang diberikan stimulus kepada anak yang umur 1 tahun sampai 2 tahun, ada yang diberikan rangsangan kepada anak dari umur 2 sampai 6 tahun. Itu adalah cara untuk mencegah stunting. Ya, mungkin itu saja. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.